Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 6 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Allahumma amin. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali membahas materi bahasa Indonesia dengan judul pidato. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud pidato itu? Pidato adalah sebuah kegiatan di mana seorang orator menyampaikan teks pidato yang sudah disusunnya yang berisi pesan, amanah, dan lain-lain kepada audiens. Nah, anak-anakku semua, tentunya kalian masih ingat kan apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah pidato itu? Ya, yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah kalimat pembuka. Yang ketiga adalah isi. Yang keempat adalah kalimat penutup. Yang kelima adalah salam penutup. Nah, berikut ini akan Bu Devi berikan contoh cara berpidato. Yuk mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Ar-Rahman Kertosono, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Ar-Rahman Kertosono, serta siswa-siswi kelas 6 SD Ar-Rahman Kertosono, beserta LDKS 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa dalam berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu dan selalu kita nantikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Nah, anak-anakku kelas 6 peserta LDKS tahun 2021, pada kesempatan kali ini Bu Devi akan menyampaikan sedikit wawasan yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, yaitu tentang pemimpin yang berjiwa disiplin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, perlu kalian ketahui bahwa setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, An ibni Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap dari kita adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, anak-anakku semua, tentunya sebagai seorang pemimpin, kita harus menerapkan sikap kepemimpinan itu dalam diri kita, agar kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang baik. Meskipun saat ini kalian masih duduk di kelas 6, tidak menutup kemungkinan suatu hari kalian akan menjadi pemimpin negara ini, pemimpin sebuah perusahaan, dan pemimpin yang lainnya. Untuk itu, mari sikap ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi sikap yang menjadi kebiasaan dalam diri kita. Nah, anak-anakku semua, salah satu sikap kepemimpinan yang baik adalah memiliki sikap disiplin. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Nah, anak-anakku semua, kedisiplinan merupakan salah satu kunci orang sukses. Nah, dengan menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari kalian, insya Allah tidak akan menutup kemungkinan kelak suatu hari kalian akan menjadi pemimpin yang sukses. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian definisi dari disiplin sendiri adalah sebuah sikap seseorang
taat kepada aturan-aturan yang dipercayai menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anakku semua, tentunya sikap disiplin harus dimiliki dan harus diterapkan oleh semua orang, terutama orang-orang berpendidikan. Nah, anak-anakku semua, dengan kita berdisiplin tentunya akan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Di sini Bu Devi akan membahas 3 manfaat disiplin. Manfaat yang pertama yaitu menimbulkan keteraturan. Dengan bersikap disiplin, tentunya semua kegiatan yang akan kita laksanakan sudah kita rencanakan dan sudah kita susun pola-polanya, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar tentunya. Nah, manfaat yang kedua yaitu menimbulkan sikap patuh. Dengan sikap disiplin tentunya akan membuat kita menjadi mematuhi segala aturan yang sudah dibuat, baik itu aturan sekolah, aturan di rumah, maupun aturan di lingkungan tempat tinggal kita tentunya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menimbulkan ketenangan. Dengan sering kita bersikap disiplin, tentunya kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan tidak merasa tergesa-gesa atau diburu oleh waktu. Nah, karena kita sudah menyiapkan semuanya dengan disiplin. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian mengetahui apa saja manfaat disiplin, dapatkah kalian menyebutkan apa saja contoh-contoh disiplin yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, benar sekali. Kita bisa menerapkan dalam sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan mana saja dimanapun kita berada. Contoh misal ketika di lingkungan sekolah, kita mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Misal ketika di sekolah peraturan berbunyi, kita harus datang tepat pukul 7. Tentunya sebagai anak yang sudah memiliki sikap disiplin, kalian akan berangkat sebelum pukul 7. Agar apa? Agar tidak terlambat. Dan nanti ketika terlambat tentunya kalian akan mendapatkan sanksi dari Bapak dan Ibu guru. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika mengerjakan tugas. Kalian tentunya sebagai anak yang memiliki sikap disiplin, mengerjakan tugas tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru, tidak melebihi waktu yang sudah ditetapkan tentunya, bukan? Nah, contoh lain ketika kita berada di jalan raya, tentunya kita juga harus berdisiplin dalam berkendara. Agar apa? Agar keselamatan kita juga terjaga dan juga keselamatan orang lain juga terjaga. Nah, contoh lain ketika kita bersikap disiplin di lingkungan rumah misalnya. Nah, kalian harus juga disiplin dalam membantu orang tua, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan Bapak Ibu guru dari sekolah. Nah, contoh yang lain yaitu ketika kita harus berdisiplin dalam beribadah. Orang Islam kewajibannya mengerjakan sholat sebanyak berapa? Ya, 5 waktu. Nah, kita juga harus berdisiplin dalam mengerjakan 5 waktu itu. Mengerjakan waktu sholat subuh juga dikerjakan pada waktu subuh. Sholat duhur dikerjakan pada waktu sholat duhur, asar, dan juga seterusnya. Ya, jangan sampai keliru. Kalian mengerjakan sholat subuh ketika mau masuk waktunya zuhur karena kalian bangun kesiangan. Jangan sampai ya. Kalian juga harus menerapkan sikap kedisiplinan saat kita beribadah. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, demikian tadi ulasan singkat dari Bu Devi tentang kedisiplinan. Jadi kesimpulannya, kalian harus memiliki sikap disiplin yang harus kalian terapkan sejak usia dini. Karena dengan demikian kalian akan terbiasa setiap harinya akan berperilaku disiplin. Sehingga ketika kalian akan menjadi seorang pemimpin yang sukses nantinya, kalian juga akan menerapkan itu dalam kepemimpinan kalian dan juga kepada anggota-anggota kalian yang akan kalian pimpin. Dengan demikian kalian akan mencapai kepemimpinan kalian kepada tujuan yang hendak dicapai, sehingga bisa menerapkan pimpinan menjadi pemimpin yang sukses. Allahumma amin. Sekian penjelasan singkat dari Bu Devi. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, anak-anakku semua, demikian tadi barusan sudah kalian saksikan contoh pidato dari Bu Devi. Nah, saatnya kalian mengirimkan pidato kalian yang sudah kalian buat sesuai teks kemarin, minggu lalu yang sudah kalian buat, kalian praktekkan cara berpidato. Sekian dari Bu Devi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.